Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal husnul khotimah wal mautu fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah 7 tahun saya tidak pernah lagi ke sini. Luar biasa, saya melihat ibu-ibu yang pernah saya temui semakin cantik, semakin auranya beda lah ya. Aura kesolehannya ya luar biasa. Pasti semua ini karena ilmu, karena ibu-ibu senantiasa mengusahakan. Mau seperti apa juga, hari Jumat insya Allah tetap menjadi hari untuk menambah ilmu, untuk bersilaturahim ya. Kita ingat baru saja setahun yang lalu kalau nggak salah, setengah tahun yang lalu viral ya, seorang ibu meninggal dunia sedang 100 hari temannya di Jakarta ya. Ada santri kami di Madrasah Fatih itu ternyata merupakan sahabat ibunya ya. Tapi ternyata rahasianya ibu tadi ini ikut yasinan sudah 30 tahun. Tunjuk tangan Bu, siapa yang sudah ikut yasinan di Ar-Rasyidin 30 tahun? Ya, berarti harus lebih istiqomah ya. Karena insya Allah kita sudah melihat, itu bahkan viral loh Bu, di TV Jazirah viral. Ada orang Indonesia meninggalnya sedang baca Al-Quran, itu viral Bu. Kenapa? Masya Allah, itu menjadikan wajah Indonesia di dunia Arab luar biasa. Orang Indonesia adalah orang-orang yang rajin majlis taklim ya. Ini adalah di antara ya, Masya Allah, salah satu yang harus kita syukuri ya. Saya yakin daerah Lobakung ini adem ayem, kejahatannya kurang dan sebagainya, rukun-rukun warganya ya, saling menolong. Di antaranya adalah karena selalu bersabar di majelis ilmu. Makanya dalam Al-Quran itu surah Al-Kahfi Bu, kita disuruh baca setiap Jumat ya kan Bu. Di situ ada ayat wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah bilang apa? Sabar-sabarkan dirimu. Dengan siapa sabar-sabarkan diri saya ya Allah? Ya, dengan orang alladzina yad'una rabbahum. Orang-orang yang bersama kamu senantiasa tujuannya menyerukan Allah dimanapun mereka berada pagi dan petang. Kok sabar sama orang solih? Iya Bu, sama orang solih banyak ujiannya hati. Makanya di Quran Allah sudah bilang, setan itu duduknya di sini, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di setiap majelis yasin, di setiap majelis ilmu, di anggota pengajian. Jangan dikira di sini nggak ada setannya, lagi ada setan Bu. Ngelihat wajah saya tapi ingat di rumah, ngelihat wajah saya ingat jualan. Insya Allah tapi bukan yang di sini ya Bu ya. Karena emang itu faktanya, setan duduknya adalah di tengah kumpulan orang-orang baik. Saya pernah Bu, saya yakin ini kalau yasinnya dia banyak bukan karena berpecah belah, tapi karena kemudahan ya. Karena saya pernah di satu tempat, saya pernah Bu, karena permasalahan makanan, yasinan itu yang tadinya 1 berubah jadi 5. 5-nya bukan karena kemudahan supaya makin banyak yang ikut, tapi karena permasalahan hati ya. Tapi saya doakan insya Allah itulah ujian-ujian orang-orang yang sedang dalam kebaikan. Jangan ditinggalkan Bu, karena Allah sudah apa? Sabar. Justru sabarnya sama orang-orang yang baik. Dan satu lagi, kita nggak boleh sederhanakan yang namanya majelis. Saya di Turki 4 tahun, banyak keajaiban di majelis. Di antara satu keajaiban yang saya ceritakan adalah ada seorang ibu usia 42 tahun baru menikah dengan orang Turki, pengen punya anak, orang Indonesia ya Bu. Kemudian dia tanya Ustazah Mahmudah,
apakah saya masih bisa diberi anak? Insya Allah Bu, ini lagi majelis, ayo kita berdoa. Sebulan kemudian dia langsung telepon saya, Ustazah saya hamil gitu ya. Dan akhirnya sejak itu dia tidak pernah absen ke pengajian, nggak pernah. Padahal rumahnya jauh, sampai bayinya dikira-kira sudah diizinkan suaminya, dibawanya terus Bu. Karena dia bilang dahsyat sekali namanya berdoa ya, minta hajat apapun di majelis seperti ini. Sehingga tundukkan hati, insya Allah mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang ikhlas, kita dikabulkan hajatnya. Mohon maaf di sini saya lihat banyak sekali ibu-ibu yang sudah tua. Ibu boleh bersandar ya Bu, ibu boleh ngambil kursi, kalau ibu capek boleh banget ya. Silakan Bu, senyaman-nyamannya ya Bu. Dan mohon maaf ibu-ibu, suara saya agak saya kencangkan ya Bu, karena ini di waktu siang, waktunya tidur. Apalagi mungkin tadi ibu baru selesai makan sayur asam sama ikan bakar kalau. Ya Bu ya, insya Allah hari ini kita akan mempelajari surah apa Bu? Surah Al-Muluk ya. Saya bacakan dulu terkait di antara fadilahnya. Dan saya harus pakai kacamata, kalau dulu enggak Bu. Ini tanda-tanda sudah menua ya Bu ya. Jadi Masya Allah, saya bacakan sedikit, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir ya Bu ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Inna surata fil Quran salasina ayah, syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu, tabarakalladzi biyadihil mulku. Sesungguhnya ada sebuah surat dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diberikan ampunan kepadanya, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, ya. Rasul bersabda, dan aku benar-benar ingin agar surah itu ada di hati setiap orang dari umatku. Nah itu ya. Jadi Rasul berharap bahwa surah Al-Muluk ini ada di mana Bu? Pegang hatinya Bu, ada di hati setiap umatku. Ya, perhatikan perkataan Rasul ya. Lawudittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Ya. Jadi Masya Allah, Rasul berharap ya surah ini ada dalam hati kita semua ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di berikutnya, suatu ketika berkata kepada seseorang, maukah engkau aku beritahu sebuah hadis yang dengannya engkau bergembira? Mau, jawab orang itu. Dia berkata, bacalah tabarakalladzi dan ajarkan kepada keluargamu serta seluruh anak-anakmu, juga anak-anak muda di sekitar rumahmu dan juga tetangga-tetanggamu, karena ia bisa menyelamatkan dan menjadi pembela yang akan memberikan pembelaan ya pada hari kiamat di hadapan Robnya bagi pembacanya, dan engkau minta kepadanya agar pembacanya itu diselamatkan dari azab neraka, dan dengannya pula pembacanya akan selamat dari azab kubur ya. Nah itulah kenapa Rasulullah ingin sekali ya. Jadi tadi perkataan Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas berkata kepada seseorang berdasarkan dari hadis Rasul tadi, bahwa Ibnu Abbas menyampaikan, aku ingin surah ini diajarkan kepada semua orang, kepada semua kalangan. Kenapa? Karena luar biasa syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pembacanya, terutama yang meletakkan nilai-nilai surah Al-Muluk ini ke dalam hatinya dan dalam perilakunya. Kalau kita lihat Bu, Masya Allah, surah ini kalau mau dibahas satu pembahasan memang tidak cukup, tapi saya ambil dulu dari pertama, apa maksud surah ini ya. Pertama yaitu isbat qudratuhu alal ihya wal imanah ya. Jadi yaitu di sini menunjukkan kekuasaan Allah ya buat orang yang hidup maupun orang yang sudah mati ya. Kemudian iqamah adillatil wal barohin ala wihdaniyati rabbil alamin ya, untuk menunjukkan ya ayat-ayat kejelasan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian bayan akibatul mukadzibin, dan juga penjelasan tentang ya bagaimana nanti akhir daripada orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala ya.
Nah, diawali dengan kita baca dulu satu ayat Bu ya, sama-sama dengan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya itu dulu Bu ya. Jadi Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Jadi tabarok Bu, tabarok artinya alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarok artinya adalah ta'adzuma khairahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat agung yang namanya kebaikannya buat manusia ya. Bahkan kemudian juga wa qudratuhu bila hudud, dan juga kekuasaannya tidak ada batas ya. Bahkan sebenarnya Allah menciptakan kita itu khalaqna ya liyus'idana ya. Jadi Allah menciptakan kita itu dalam rangka untuk membahagiakan kita ya. Kenapa kita kadang-kadang kurang bahagia? Karena kita tidak mengikuti maunya pencipta ya. Kita bahagia tapi bahagia kita semu ya. Bahkan kalau kita lihat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya Bu ya. Jadi tidaklah aku mencipta manusia kecuali untuk menyembah kepadaku ya. Dari kata-kata khalaqna di situ menunjukkan bahwa setting tubuh kita dari atas nih Bu sampai ke bawah itu memang disetting untuk ibadah. Maksudnya gini, misalnya gini, sebenarnya kepala kita ini paling cocok, paling bagus ketika kita dalam kondisi sujud ya. Kalau Ibu buka, saya punya buku terkait tentang gerakan sholat dan kaitannya dengan kesehatan. Itu tebal bukunya Bu, penelitian ya seorang ahli bedah, dan semua detail dijelaskan betapa memang orang itu harus sujud gitu ya, harus bersujud. Jadi dari kepala ini emang luar biasa. Bahkan misalnya dari mata, kenapa mata diatur oleh Allah untuk jangan melihat yang buruk-buruk ya kan. Kemudian sampai lisan juga, karena memang mata kita diciptakan oleh Allah untuk melihat yang baik-baik, termasuk lisan kita. Lisan kita ini diciptakan oleh Allah memang ya nikmatnya untuk berkata yang baik. Begitu berkata yang buruk ya, itu pasti nanti kita nggak bahagia. Coba Ibu pikir-pikir, selama hidup Ibu berapa kali menyesal karena perkataan yang buruk? Pasti Bu ya, menyesal karena memang kita tidak diciptakan sesuai dengan itu ya. Jadi settingan tubuh kita ini semua sudah disetting sama Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan. Jadi kita sebenarnya lebih mudah Bu jadi orang baik daripada jadi orang buruk gitu ya, karena settingan tubuh kita sudah disetting oleh Allah untuk itu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita melawan aturan-aturan Allah, karena kapan kita melawan ya, maka disitulah nanti akan terjadi kebahagiaan semu. Kita bahagia tapi semu ya, tidak bahagia yang sesungguhnya. Jadi tadi tabarok artinya apa? Allah itu agung pemberiannya. Bahkan para ulama dalam sebuah tafsir ya disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, itu kalimatnya Bu bukan ni'amillah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Nikmat dalam bahasa Arab itu satu nikmat. La tuhsuha, kamu nggak bisa menghitungnya. Bukan nikmat yang banyak Bu. Maksudnya untuk nikmat mata aja kita nggak bisa menunaikan hak kita pada Allah. Ya, makanya pernah dengar kisahnya dari seorang ulama, dikisahkan bahwa ada orang yang dia mengatakan beribadah selama 100 tahun, tapi akhirnya ditimbang matanya Bu ya, tidak cukup ya untuk membayar kenikmatan mata itu. Makanya para ulama mengatakan karena itu gantinya adalah seperti apa? Kunu tawwabina masaina wa kullu sabah. Jadi jadilah kamu orang-orang yang senantiasa tawabun, orang yang senantiasa bertobat di pagi hari maupun sore hari. Tobat aja Bu kita bisanya. Karena kalau balas nikmat Allah pakai sholat kita yang masih ingat kunci, masih ingat anak belum dikasih makan ya,
masih ingat anak mertua tadi minta sambel kayaknya keasinan gitu kan. Jadi susah Bu, berat. Makanya tadi tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi tabarok maknanya apa? Allah itu memberi tanpa batas. Kita nggak bisa bayar. Apalagi Bu, kenikmatan yang paling utama. Jadi ada dalam Al-Quran itu ada surah An-Nahl. Surah An-Nahl para ulama mengatakan suratun ni'am, ya, surah nikmat. Nikmat yang pertama Allah sebutkan dalam surah An-Nahl adalah tentang nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru merasakan saat saya di Turki. Ini juga didoakan ya Bu buat teman-teman yang di Turki. Makanya saya bilang kemarin kan ini hari ini banyak sekali orang-orang Turki yang nyari istri orang Indonesia. Saya bilang gini, teman-teman, ibu-ibu silahkan yang siap ya, yang kuat kokoh ya, jiwanya silahkan menikah ya. Untuk apa? Tujuan apa? Berdakwah ya. Nah, karena orang Turki sebenarnya kalau disikapi dengan baik, mereka baik sekali ya, seperti itu. Dan banyak sekali orang kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, dia menantu kesayangan dari mertuanya karena pintar ngambil hati. Jadi di Turki tidak diterima orang yang males, harus orang yang rajin, giat, cepat. Nah, itu ya. Nah, itu karakter Islam itu sebenarnya seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi di sana Bu, saya sering menemukan Bu, ibu-ibu sudah tua, usia 70 bahkan 60 tahun masih pakai baju you can see ya. Kemudian janjian sama temannya berkacamata, rambutnya itu biasa ada yang hitam, ada yang biru, ada yang hijau. Nanti mereka ke kafe ya, kadang-kadang minum bir, ngobrol, merokok ya. Kadang-kadang ya sampai mungkin setengah hari, nanti malam lagi datang ke situ. Saya bilang ya Allah, mahalnya hidayahku ya Allah, masih muda sudah diberi hidayah. Kadang saya doakan berikan hidayah kepada nenek-nenek ini ya Allah, semoga dia kembali kepadamu dalam keadaan kembali Islamnya ya, kembali menemukan hakikat dirinya. Masya Allah. Jadi mahal Bu, mewah betul yang Ibu terima hari ini di sini ya, luar biasa. Disyukuri nikmat hidayah. Dan hati-hati, akhir zaman ini nikmat hidayah ini paling berat ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau di akhir zaman itu yang namanya fitnah sudah seperti malam. Kalau masih sore-sore Bu, masih ada terang-terangnya cahayanya, tapi kata Rasulullah sudah seperti malam ya, artinya sudah menutupi semua. Cirinya apa? Ada orang yang beriman di waktu pagi, dia kafir di waktu sore ya. Ada orang beriman di waktu sore, dia kafir di waktu pagi ya. Ada orang yang kelihatannya dia seperti perilaku orang-orang ahli surga, tapi ternyata dia di ujungnya ahli neraka ya. Ada orang yang sepertinya ahli neraka, tapi ternyata di ujungnya dia ahli surga. Maksudnya apa? Jangan disalahartikan. Kalau gitu ustazah jadi orang buruk aja, orang nanti bisa masuk surga. Entang Bu, hadis ini sebenarnya penjelasan tentang hati-hati buat kita yang sudah bermajlis ya. Jangan merasa kita aman dari makarnya Allah, dari nikmat hidayah tadi yang pertama, yang tabarok, pemberian Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim saja dia sudah menjadi Khalilullah, wattakhaza Ibrahima khalila. Kata Allah, aku jadikan Ibrahim itu kekasihku, ya kan? Pujian Nabi Ibrahim itu luar biasa ya. Banyak sekali pujiannya. Bahkan Allah menyebutkan inna Ibrahima kanat ummatan qanitan lillah. Tapi ada doanya Bu, yang menarik satu doanya ya. Rabbana ij'al hadzal balada amina. Jadikan Mekah ini negeri yang aman. Nah, menarik nih, aman. Hati-hati dengan rasa aman. Ada doa berikutnya. Kadang kondisi yang aman itulah yang paling membahayakan. Kita merasa di atas angin, merasa sudah tenang-tenang aja, ya. Kemudian wajnubni, kata Nabi Ibrahim, wajnubni, dan hindarkanlah aku, wabaniya, dan anak-anakku, anna'budal asnam, untuk menyembah berhala. Jadi Bu, di kondisi yang aman, kadang-kadang aman dengan ilmu ya, dengan majlis,
dengan kondisi kekayaan, anak-anak baik semua, suami juga baik-baik saja. Hati-hati Bu ya, jangan dikira itu bukan sebuah ya ujian, itu ujian ya. Kenapa? Karena nanti kita bisa jadi anak mudal asnam, kita bisa jadi nanti mempertuhankan diri kita. Wah ini karena ilmuku nih, memang aku tuh selalu pokoknya 5 menit sebelum majlis aku duduk sudah di situ, tidak ada orang lain kecuali aku. Itu sudah makanya dijaga lakiku. Tuh lakinya siapa berselingkuh, lakiku aja yang kada. Tuh ya. Anak-anakku baik-baik, anaknya nakal-nakal. Hati-hati. Ini berhala-berhala yang berbahaya, bisa menjerumuskan kita ke dalam apa? Menjadi orang yang kelihatannya orang baik tapi amalan hatinya rusak. Karena apa? Menyombongkan diri. Makanya di antara perkataan ulama ya, faman ya'mal ba'dal bala ya, siapa yang merasa aman setelah bala ya, dari bala setelah doanya Nabi Ibrahim. Maksudnya gini, Nabi Ibrahim saja berdoa padahal dia dari kecil sudah menghancurkan berhala ya, dan dia rasanya tidak mungkin untuk menyembah berhala, tapi dia masih berlindung agar dirinya dilindungi dari apa Bu? Dari menyembah berhala dan juga anak-anaknya gitu ya. Jadi kita harus ada perasaan seperti itu. Karena kalau dalam riwayat sudah banyak orang-orang yang tadinya beriman kemudian Allah cabut keimanannya. Saya pernah ada cerita di Jakarta, saya pernah dapat cerita seorang imam masjid Bu, semoga kita dilindungi. Jadi di hari kematiannya istrinya sudah menyiapkan dan semuanya ya untuk mandikan jenazahnya. Tiba-tiba sudah penuh di pintu rumahnya orang pastor dan pendeta. Ternyata kata pastornya, Bapak ini baru kemarin kami baptis masuk ke agama kami, jadi harus dimakamkan melalui agama yang dia baru anut ya. Menangis istrinya. Itulah kenapa setan itu tidak takut alfi abidin ya. Jadi faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Bagi setan satu orang faqih yang paham agama lebih berat untuk digoda dibanding 1000 ahli ibadah. Artinya apa? Bukan gak boleh ibadah, ibu ibadahnya harus ditambah ilmu. Bahkan menurut saya juga bagus, ini sudah mulai mudah-mudahan sudah ada kajian tadabbur surah Yasin ya. Jadi habis baca surah Yasin bagusnya baca tafsir Ibnu Katsir dibaca supaya ibu tidak hanya menjadi ahli pembaca surah Yasin tapi tahu maknanya dan bisa diamalkan. Karena dengan itu menyelamatkan. Sebab Quran itu diturunkan ghoyahnya, tujuannya afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha, yaitu dipahami ya. Kalau nggak bisa Pak, jadi Quran itu diturunkan sebagai pesan, bukan cuma dibaca ya, tapi juga dipahami untuk apa? Diamalkan. Nah itu ya, sehingga ini pelajaran mahal, apalagi kita di akhir zaman. Jangan ibu bilang masa ustazah, iya karena itulah kebenaran hadis Rasulullah. Artinya apa? Kita berhati-hati. Jadi Bu, pemberian yang paling mahal yang jarang kita syukuri, kita biasa sering bersyukur, paling mudah bersyukur kalau badan sehat, kalau laki tambahin apa di akhir bulan, di awal bulan misalnya ditambahin uang belanjamu buat khusus kamu nah Bunda, buat perawatan, beli emas lagi, baru kita bersyukur, sujud syukur, makasih balah. Tapi jarang kita bangun tidur bersyukur, ya Allah alhamdulillah masih ada iman, ya Allah alhamdulillah ya Allah anak-anakku masih bisa diajak sholat, ya Allah ya. Padahal sampai hari ini Bu, saya bertemu dengan salah satu ibu juga, ada Bu, ibu-ibu yang masih menangis karena anaknya jatuh cinta dengan bule dari Inggris, akhirnya masuk ke agama sama. Padahal anaknya dididik dari kecil ke masjid ya. Bapaknya juga haji, ibunya juga ahli agama. Itulah Bu ya. Karena yang paling mahal nikmat hidayah. Dan yang paling tabarok, yang paling besar pemberian Allah buat kita apa? Nikmat hidayah.
ya. Bersyukurlah ya kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau untuk urusan hidayah memang adalah pemberian Allah semata-mata ya, bukan urusan manusia. Ya, seperti itu. Kemudian tadi jadi ini makna tabarok ya Bu, tabarakalladzi ya. Nah, kemudian biyadihil mulku. Jadi Masya Allah, di tangan Allah lah segala ya, segala kekuasaan. Ya. Karena itu ya Dia minta ya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beribadah saja ya. Tapi Dia sudah menyediakan semuanya. Bahkan banyak sekali yang kita minta Bu, yang kita diberi tanpa kita minta. Ibu ada yang tiap hari berdoa minta nafas Bu, minta udara. Gak ada kan Bu ya, dikasih aja sama Allah. Ibu ada yang minta supaya jantungnya tetap berdetak. Padahal kalau jantung gak berdetak gak ada gunanya lah Bu. Pakai bedak, pakai cantik-cantik Bu ya, pakai jilbab Bu ya. Tapi kita gak pernah minta, dikasih aja sama Allah ya. Jadi bersyukurlah. Makanya tadi cara balasnya hanya dengan apa Bu tadi? Jadilah orang-orang yang bertobat setiap pagi dan setiap petang, Bu ya. Karena banyaknya tabarak dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Maha Suci Allah ya, yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Nah, jadi Allah itu bisa, pokoknya kita hari ini tuh Bu ya, hati-hati juga hari ini dengan kecanggihan zaman. Kita sering sekali kadang-kadang kalau dalam pengobatan atau ada kejadian apa, sangat bersandar kepada benda, sangat bersandar kepada makhluk ya Bu ya. Saya ceritakan sebuah kejadian, saya pernah ikut kelas pola pertolongan Allah. Kang Randy bercerita ada seseorang yang dia baru saja kena apa? Kecelakaan Bu, kepalanya retak semua ya, mau dioperasi besoknya karena menunggu waktu. Kemudian pada malam harinya bapak ini hanya berserah, bergantung total sama Allah, minta pertolongan Allah ya. Esok paginya saat mau dioperasi, dokternya kaget, seluruh keretakan di otaknya tadi tersambung persis seperti tidak pernah terjadi apa-apa ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Bahkan ada cerita juga kawan saya yang berdakwah pernah di Pakistan ya, di India kalau nggak salah ya. Jadi terjadi demonstrasi Bu ya, orang masuk semua ke masjid, orang-orang itu masuk ke masjid, dia lagi halakoh, lagi ngajarkan ilmu. Tiba-tiba sama polisi India, teman saya ini suaminya ditodong pistol di kepalanya ya. Ternyata setelah dikeluarkan pistolnya tidak keluar pelurunya. Kaget itu polisi Indianya, kaget. Kedua kalinya nggak keluar lagi. Ketiga kalinya nggak lagi, dia coba ke atas, ternyata keluar pelurunya. Akhirnya dipeluk ini kawan kami ini yang ustadz, dipeluk, dia langsung masuk Islam ya. Dengan apa Bu? Wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Jadi kita biasakan untuk kapanpun dan apapun minta pertolongan Allah, jangan berharap pada makhluk. Dan juga hati-hati ibu-ibu misalnya, wah saya mau datang ke dokter jantung terbaik, atau misalnya ini obat herbal terbaik, harganya satu kapsulnya aja seharga 5 juta misalnya ya. Hati-hati dengan seperti itu. Kita bilang aja, ini harganya mahal ya Allah, misalnya karena aku berikhtiar dengan sebaik mungkin, tapi aku meyakini ya Allah pertolongan hanya milikmu ya, supaya tetap di hati kita wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga membuat kita Bu tidak putus asa. Dengan siapa? Berhadapan dengan siapapun orang-orang di hadapan kita. Kenapa inilah mertuaku, kenapa lah iparku nih dari dulu tidak berubah-berubah ya. Dibacain aja Bu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh berzikir Bu ya. Bahkan anaknya mertua gin boleh juga ya, dielus-elus kakinya, dipijat-pijat sambil ditiup-tiup. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudahan lakiku berubah, ada pelit lagi misalnya. Mudahan lakiku berubah, tambah cinta sama aku, ditinggalkannya itu perempuan yang nggak benar tuh misalnya. Banyak-banyak Bu berzikir. Juga buat anak-anak kita ya. Karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ini boleh diulang-ulang ya Bu, wa huwa ala kulli buat zikir kita. Ya, sehingga apa kuat ini keyakinan kita sama Allah. Memang masalah kita itu di keyakinan. Ya, sering obat itu tidak manjur karena kita sudah tidak yakin. Ya, tidak yakin dengan kekuatan Allah misalnya melalui pilihan atau ikhtiar kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ayat keduanya ya Bu. Ini berapa menit lagi? Boleh pertanyaan deh Bu dulu. Saya takut kalau nggak di iniin Bu, ntar saya panjangan. Boleh pertanyaan dulu Bu dari satu ini. Ini kayaknya Bu Erna harus 2 bulan ini atau 3 bulan. Karena nggak bisa kalau mau dapat satu-satu ya Bu. Ini baru 1 ayat. Iya. Boleh pertanyaan dulu Bu. 2 pertanyaan. Ada yang mau silakan angkat tangan. Wah, nggak ada Ustazah. Kayaknya mau dengar Ustazah aja ini. Nggak ada ya Bu? Ada. Aduh, jauh banget. Nah Bapak, malah bagus yang jauh. Hebat berarti yang jauh mendengar. Diri Bu, silakan berdiri. Silakan sebutkan nama, asal dari mana. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ayu dari Lobang 3. Saya mau menanyakan masalah tobat Bu Ustazah. Ya. Untuk masalah tobat ini, apakah Allah ya yang saya tanyakan ini, apakah Allah akan menerima tobat seseorang yang berkali-kali gitu maksudnya? Kan ada orang kita sudah bertobat, tapi kenyataannya orang itu melakukan kesalahan lagi, lalu dia bertobat lagi. Apakah dengan bertobat berulang-ulang itu tadi Allah akan menerima tobat kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya Bu. Ya. Pertanyaan saya Ustazah, sebetulnya ini pertanyaan titipan sebelah. Karena merasa kurang cantik jadi dilemparkan ke saya Bu. Pertanyaannya adalah, kalau kita biasanya ada tetangga atau teman, saudara sedang sakaratul maut atau ya sakit parah gitu, biasanya kan kita mendoakan beliau dengan membaca Yasin gitu. Pertanyaannya adalah, apakah surat Al-Mulk ini juga bisa kita samakan dengan fadilahnya dengan surah Yasin tersebut? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama ya Bu, Masya Allah, terkait dengan taubat. Apakah orang yang dia bersalah berulang-ulang, dia ya akan diterima oleh Allah? Jadi Masya Allah, Allah itu Tawwabur Rahim, ya, Maha penerima taubat. Jadi dalam hadis sebutkan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, ya. Jadi sungguh Allah itu menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan, ya Bu ya. Jadi Allah itu selalu menerima, bahkan Masya Allah, sungguh Allah meluaskan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari hamba yang bermaksiat di siang hari, dan Allah meluaskan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat dari hambanya yang bermaksiat di malam hari, ya. Bahkan Allah turun ke langit dunia untuk siapa yang punya hajat, ya, tiap malam Allah turun. Tapi kita sering mencuekin Allah, ya, gara-gara spring bed kita yang lembut gitu kan, baru disalahkan kurang kencang kayaknya ini alarmku nih, ya. Bukan alarm padahal yang salah si pemilik alarm, ya. Nah jadi seperti itu, sehingga kapanpun diterima oleh Allah. Apalagi jika orang ini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat taubat. Misalnya kalau dia dalam hal dia melakukan dosa itu terkait dengan orang lain, ya,
misalnya mengambil haknya orang atau menceritakan keburukan orang lain, maka dia boleh bersedekah atas nama orang itu. Memang beberapa para ulama dalam sebuah pembahasan tentang ghibah, ya, ghibah itu kalau kita habis gibahin orang, kalau kita kasih tahu orangnya tidak tambah marah, silahkan. Tapi kalau tambah muarah, nggak usah dikasih tahu. Gimana caranya? Tobat, minta mohon maaf sama Allah, terus kita bersedekah atas nama dia. Nanti kita kemana-mana ceritakan tentang kebaikan dia lagi ke teman-teman yang sudah kita pernah ceritain yang buruk-buruk, gitu ya. Seperti itu. Jadi seperti menghapus dosa-dosa kita. Insya Allah Bu ya, Allah menerima. Bahkan Allah memanggil ya orang-orang asrafu ala anfusihim itu ya, Allah, orang-orang yang banyak dosanya dengan, yaitu dengan hamba ya, wahai hamba yang banyak dosanya ya, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mencintai orang-orang yang dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan biasanya ya, misalnya nih kita Bu ya, misalnya kita bagus menghadirkan dosa-dosa kita masa lalu. Boleh Bu? Karena dalam hadis itu orang-orang beriman itu melihat dosanya seperti gunung yang akan menjatuhi dia. Kalau orang-orang munafik, dia lihat dosanya seperti lalat. Ya, kalau dia giniin ditepis aja. Alah, gitu doang, kecil gitu ya. Nah, gimana caranya? Ibu kalau mulai sombong-sombong misalnya ya, sudah lama di majelis taklim, sudah banyak ilmunya, maka sering-sering hadirkan dosa masa lalu. Buat apa? Bahkan ibu bisa bilang, ya Allah, sepertinya amal-amalku ini banyak yang belum sempurna. Maka aku berwasilah ya Allah dengan seluruh dosa-dosaku di masa lalu. Ampunilah aku ya Allah, aku bertobat. Aku berwasilah ingin dapat surga melalui dosa-dosaku yang banyak untuk aku tobatkan kepadamu. Ya, jadi potensi artinya hal-hal yang buruk di masa lalu sekarang bisa menjadi emas permata buat kita bawa ke Allah, jadi aset kita masuk ke dalam surga. Dan kita tahu Bu, ada seorang wanita namanya wanita Ghamidiyah ya. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita Ghamidiyah yang dia berzina ya. Dan dia minta untuk dibersihkan sama Rasulullah. Tapi Rasul setiap kali dia bicara tentang saya berzina ya Allah, ya Rasul, dia kata Rasul, kamu pulang dulu, kamu gak berzina ya. Tunggu sampai besar perutmu. Saya sudah besar perut, saya sudah mau melahirkan ya Rasul, tunggu sampai melahirkan. Sudah melahirkan, ini anak saya Rasul, susuin dulu. Begitu sudah disusuin, didatangkan, kemudian dia bilang saya ingin dibersihkan ya Rasulullah. Maka pada saat itu dirajam, dia boleh dilempari batu. Pada saat mau dikuburkan dalam sebuah riwayat, maka Umar bin Khattab kalau nggak salah berkata, ngapain kita makamkan perempuan yang berzina seperti ini ya Rasul? Maka Rasul bilang, tahukah kamu tobatnya perempuan ini kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, lakafa, cukup bagi sahabat yang ada di Madinah untuk masuk surga melalui tobatnya perempuan ini. Ya Bu ya. Jadi artinya apa? Perempuan ini nggak ada amal-amal baiknya, justru apa? Amal buruknya. Tapi kemudian apa? Dia bertaubat. Justru yang paling bahaya adalah orang-orang yang merasanya selalu baik. Ya, itu paling berbahaya. Karena kemungkinan dia untuk su'ul khotimah besar. Karena merasa baik, itu penghancur betul. Ya, sebagaimana ana khairum minhu, itu perkataan iblis. Aku lebih baik daripada engkau, ya. Nah, itu insya Allah. Kemudian tadi pertanyaan kedua, apakah surah Al-Muluk bisa dibacakan juga di orang yang sakit atau menjelang sakaratul maut? Bisa Bu, karena Masya Allah sebenarnya memang fadilah surah Yasin juga banyak. Tapi surah Al-Muluk ini juga kalau kita lihat isinya banyak terkait dengan akidah, banyak yang terkait dengan dengan masalah-masalah di akhirat. Ya, neraka, surga, banyak sekali. Sehingga insya Allah bagi orang-orang yang sudah menjelang sakaratul maut atau sakit berat, dia akan lebih mudah jiwanya untuk mentadaburi ya, untuk memahami surah Al-Muluk. Ya, bagus sekali kalau misalnya dia dalam kondisi masih belum terlalu berat, bisa dibacakan sama artinya Bu, sehingga mengerti, memahami, sehingga dia bisa berdoa di situ ya, boleh. Tapi memang kalau bisa jangan sampai mengganggu si orang sakit ya, suaranya jangan keras-keras, suara yang lembut, baca artinya juga pelan-pelan gitu ya. Sama juga sebagaimana kalau orang meninggal kan, kalau
kalau kita nggak usah mentalkinkannya berulang-ulang ya, cukup sekali insya Allah nanti kalau dia sudah ikutin sudah ya, karena di situ saat-saat yang cukup berat ya, makanya nanti juga saya selalu menyelipkan di akhir dari majelis saya ya, ya Allah jadikanlah ya khairu ayyami yauma alqaqafi, jadikan hari terbaikku itu adalah hari pertemuan dengan engkau ya Allah ya, seperti itu. Insya Allah wallahu a'lam bishawab, seperti itu ya Bu jawabannya. Sekarang saya sambung sedikit ya Bu, berapa menit lagi Bu Erna? 15 menit ya? Ya. Ayat keduanya Bu ya, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya. Jadi dialah Allah, dialah alladzi khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, wa huwal azizul ghafur, dan Allah maha perkasa lagi maha pengampun ya. Nah, yang menarik adalah Bu, yang pertama Allah menciptakan kematian. Yang menarik, kenapa kematian duluan baru kehidupan? Itu pertanyaannya. Jadi dalam Al-Quran itu Bu, tidak sederhana satu kata didahulukan, satu kata kok diakhirkan. Ya, ternyata di sini ada, saya dapatkan ada 4 hal. Ya, yang pertama adalah al-mautu aslul insan. Ya, jadi maut itu ya merupakan asal dari setiap kita. Ya, jadi dalam surah Al-Insan Allah berfirman, hal ata alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu yang panjang dia tidak pernah bisa disebut sebagai apa-apa. Ya. Nah, kemudian kaifa takfuruna billah dalam surah Al-Baqarah. Wa kuntum amwata. Bagaimana kamu bisa kafir sama Allah? Wa kuntum amwata, dulu loh kamu nggak ada, dulu kamu adalah makhluk yang mati, ya kan? Kemudian fa ahyakum, akulah yang menghidupkan engkau. Ya, summa yumitukum, kemudian mematikan kamu, summa yuhyikum. Jadi kita Bu ini sudah mengalami yang namanya kematian, ya Bu ya. Amat tanasnataini wa ahyai tanasnataini. Kalau di Quran begitu. Amat tanasnatain, kita mengalami 2 kematian, wa ahyai tanasnatain, dan mengalami 2 kehidupan. Sekarang sudah kita jalani nih Bu, kematian udah ya Bu dulu, sekarang kita lagi di kehidupan. Sekarang kita menuju apa? Kematian lagi nanti, baru kehidupan. Tapi Bu, yang paling mengerikan, yang paling kita harus perhatikan apa? Justru inilah nilai kita sekarang. Yang menentukan tuh sekarang. Kalau yang kematian tadi itu sudah wilayahnya Allah. Tapi kehidupan ini memastikan bagaimana kematian kita, bagaimana kehidupan kita. Karena apa? Kalau kehidupan yang sekarang ini terbatas. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60-70. Ya, kayak saya Bu, udah 44. Ya Allah, kalau hitungan Rasul paling berapa tahun lagi? Makanya kenapa saya tua-tua ini sekarang saya pakai tim Bu, nya anak-anak muda saya gerakkan ya, dan saya pakai media sengaja karena supaya bukan hanya orang Lobakung Ar-Rasyidin yang mendengarkan, nanti yang tidak sempat di Balikpapan, di Perancis, mungkin di Belanda, di Amerika, di Macedonia, di Turki bisa mendengarkan juga. Karena apa? Karena ilmu sama dengan harta. Saya nggak punya harta, ilmu, tapi saya juga akan ditanya di hadapan Allah. Ngeri saya kalau punya ilmu gak dibagi-bagi, ya sudah ilmunya sedikit gak dibagi lagi, gitu ya. Seperti itu Bu, pasti nanti akan dapat azab juga dari Allah. Karena itu Ibu sekalian, nilai kita itu sekarang. Jadi Ibu gak usah caci maki yang dulu. Pokoknya nilai Ibu tuh sekarang. Pastikan hari ini, sekarang, saat ini kita menjadi orang terbaik, ya. Dan saya kemarin juga menyampaikan di acara Salimah Bu ya, ibu-ibu hati-hati yang masih punya suami. Ya syukur tidak syukur yang sudah meninggal suaminya, nggak apa-apa Bu, sudah kurang dosa ibu sama suami.
Yang paling ngeri ini yang suaminya masih hidup, kayak saya nah Bu. Karena apa? Masih jalan pintu nerakaku, sama masih jalan juga pintu surga. Tapi kadang-kadang setan selalu datangin kita, ya. Apalagi saya, 8 anak sendiri, 1 anak pertua, 9 anakku gitu ya. Jadi perlu kita bersabar. Oh iya, belum tahu update-nya Bu. Saya di Turki 4 tahun dapat 2 anak lagi Bu. Jadi anak saya 8. Kalau saya bilang di mana bumi dipijak, di situ wajib melahirkan. Ya Bu ya. Bukan bumi dijunjung ya. Bukan langit dijunjung ya Bu ya. Itu selingan aja Bu ya. Jadi Bu, tadi saya ulang, nilai kita, harga kita adalah hari ini ya. Sekarang ini. Tapi apa? Makanya suatu ketika di masa Nabi Musa ada seorang ibu-ibu nangis. Anaknya meninggal. Berapa usia anakmu? 200 tahun. Datang rahib Bu. Tahukah kamu, katanya, nanti ada orang di belakang kita umurnya hanya 60-70. Sudah, kamu berhenti aja nangis ya. Dia langsung nangis di kuburan, dia berbalik. Apa? Ada orang umur cuma 60-70. Kalau aku diberi umur segitu, akan aku jadikan semua dalam ibadah di jalan Allah saja. Gak lagi aku akan berdosa. Bayangin. Kenapa? Saking sedikitnya umur kita. Ya. Nah, sekarang apa yang kita bisa maksimalkan? Semua Bu, kalau kita bisa apa? Maksimalkan. Apalagi saya bilang, ibu-ibu ini punya doa yang luar biasa. Apalagi anggota pengajian. Jangan selalu berdoa hanya buat cucunya, anaknya. Itu udah wajib Bu. Tapi doakan kasihan Indonesia nih, dapat pemimpin yang baik, ya, yang sayang kepada orang-orang yang beriman, ya, yang tambah sayang. Sekarang sudah sayang kepada orang beriman, tapi tambah sayang lagi nanti, diganti dengan yang lebih sayang lagi kepada kaum muslimin. Juga doakan saudara-saudara kita di seluruh benua, di Afrika, di Eropa, supaya dapat hidayah, ya, dijaga mereka semua. Kenapa? Karena doa kita ini sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian saya selalu mengulang-ulang. Di dalam surah Al-Kahfi itu Allah berfirman tentang apa? Tentang kesolehan orang tua. Wa kana abuhuma sholiha. Adalah ibunya soleh, orang tuanya soleh. Ternyata kan bukan ibu orang tuanya langsung Bu, tapi kakek ketujuhnya. Jadi jangan ibu sederhanakan, ikut yasinan, ikut pengajian, istiqomah kayak gini, jangan ibu anggap biasa-biasa aja. Ibu ini sedang menjaga 7 turunan ibu jadi orang solih-solihah. Sekarang aja Bu, sudah terasa Bu. Saya dengarkan dari Dr. Torik Swaiden ini, saya ulang-ulang di majelis taklim saya manapun. Hari ini katanya tidak pernah ada potensi anak muda selama 50 tahun dari perjalanan kaum muslimin yang sedahsyat anak-anak muda hari ini. Siapa neneknya? Ibu-ibu. Siapa ibunya? Ibu-ibu semua. Kualitasnya dahsyat Bu. Jadi artinya apa? Sudah kelihatan hasil mamanya cari ilmu. Ya Bula? Iya. Sudah kelihatan hasil sedekah-sedekah ibu. Kerasa. Makanya saya juga di Turki akhirnya menggerakkan anak-anak muda untuk mereka berdakwah dengan Al-Quran, ya, di bawah Madrasah Fatih Al-Quran. Sekarang sudah digantikan oleh Ustadz Muslim karena saya pulang ke Indonesia untuk menjadi pembinanya, ya. Itu mereka akhirnya bisa berdakwah ke kampus-kampus. Orang-orang dosen-dosennya akhirnya mulai lagi ada yang puasa, mulai ada yang mau sholat, ya, seperti itu Bu ya. Jadi tadi saya ulang, yaitu kenapa diulang kata maut duluan? Yang pertama, karena mati itu adalah asal kita semua, Bu ya. Nah, kemudian kayaknya cukup ya Bu, karena masih ada 4 lagi nih Bu. Kemudian yang kedua adalah kematian itu aqarra syai' fil insan. Jadi kematian itu sesuatu yang tetap pada setiap manusia. Jadi kita nih Bu gini, penyebabnya kenapa kata mati dulu? Kita ini Bu, yang paling pasti di kita adalah kematian. Ini kayak saya waktu nggak dapat jodoh Bu ya, dulu ya, saya tulis di lemari saya, Mahmuda, setiap orang akan mati, tapi tidak setiap orang akan menikah, tuh Bu ya. Jadi lebih fokuslah kamu persiapkan kematianmu daripada pernikahanmu, tuh Bu ya. Ternyata Bu,
setelah saya persiapkan mati, datang jodoh saya, Bu. Itu bonusnya ya, Bu. Kenapa yang kedua? Kenapa kata mati didahulukan? Ya, dikarenakan mati itu adalah sesuatu yang tetap pada manusia. Siapapun dia, mau kaya apapun, ketetapan padanya adalah dia mati. Bahkan Nabi Muhammad juga, orang yang paling disayang oleh Allah, dia juga meninggal dunia. Ya, itulah kemudian ada perkataan ulama, ya, walam yuta'tiu ibnu Adam illa bisalasati umur. Nah, manusia itu atau ibnu Adam itu tidak akan yuta'ti, tidak akan dia lembut jiwanya kecuali pada tiga hal. Apa itu? Al-faqru, ketika dia fakir, ketika dia susah, ya. Kedua, al-maradu, ketika dia sakit. Ketiga, wal mautu, ketika dia mati. Makanya Rasulullah itu ketika diminta sama Allah, ya Allah, aku ingin menjadi orang yang kenyang satu hari dan lapar satu hari. Kenapa? Kalau kenyang satu hari supaya aku bersyukur di hari itu. Kenapa lapar di hari berikutnya? Supaya aku bisa bersabar di hari itu. Bukan minta setiap hari full perutnya, kaya terus, nggak begitu, ya. Jadi sesekali merasakan ya seperti itu, karena tidaklah ibnu Adam itu kita lembut jiwanya, ya, tunduk pada Allah kecuali dalam kondisi kefakiran. Yang hebat itu ibu di tengah kaya raya, ibu fakir, merasa fakir di hadapan Allah. Itu yang hebat. Kayak Abu Bakar, karena seluruh hartanya buat Islam, ya, nggak ada yang tersisa gitu. Nah, mungkin itu Bu, dua dulu. Nampaknya waktu semakin dekat. Ini baru pembahasan kata maut. Ayat kedua baru pembahasan tentang maut, belum yang lain-lainnya. Belum al-haya, belum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, belum, panjang lagi Bu. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan saya juga, ya. Dan mohon maaf Ibu sekalian dengan suara saya yang keras-keras, ya. Karena saya sedang peduli sama yang di belakang sana ya Bu, yang luar biasa, sehingga suara saya dikelaskan. Dan mohon maaf bagi yang di depan yang bersabar mendengarkan sekencang-kencangnya suara saya, ya. Terima kasih, bahagia sekali saya hari ini, apalagi membawakan surah yang mulia. Mudah-mudahan dari pembahasan awal sampai akhir kita diberi hidayah, hidayah untuk bisa mengamalkan. Terutama saya yang membawakan Bu, karena siksa itu akan dimulai dari yang memberikan ilmu tapi nggak mengamalkan. Bahkan kemurkaan Allah sangat besar buat saya nantinya, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan saya juga diberi hidayah lewat doa ibu-ibu supaya bisa mengamalkan ayat ini. Kalau ada kebaikan dari Allah saja, kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Bu, aduh bergetar Bu rasanya kalau mendengarkan Ustazah Mahmudah ini. Rasanya nggak mau berhenti ya Bu ya, pengen dengar terus. Tapi memang waktu juga menjelang asar. Yang saya coba ambil di sini ya, tadi Ustazah menyampaikan bahwa Allah itu sangat agung kebaikannya bagi manusia ya. Allah itu tidak memberi walaupun kita tidak meminta, Allah sudah beri ya, seperti bernapas, jantung ya. Kemudian ini baru 2 ayat ya Bu ya. Terus tadi maut itu adalah asal kita semua dan kita akan kembali kepada kematian lagi. Tapi ingat nilai kita adalah hari ini. Hari ini kita bersungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan, untuk mencari bekal kita, untuk kematian kelak, ya Bu ya. Kemudian ada 3 hal yang membuat manusia itu akan lembut jiwanya, ya. Ketika dia dalam 3 hal kondisi, yaitu sebagai al-faqru, yaitu dalam keadaan susah, kemudian dalam keadaan al-mardu, yaitu sakit, dan kemudian dalam keadaan al-mautu atau mati. Ya, jadi memang mengingat kematian itu adalah zikir yang paling utama ya Ustazah ya. Iya betul. Baik Ibu-ibu, demikian kajian kita hari ini. Kita mohon kepada Ustazah untuk memimpin doa. Sungguh-sungguhlah kita berdoa, memohon kepada Allah di hari Jumat ini ya Bu ya. Insyaallah semua doa dijabah, bersungguh-sungguhlah meminta kepada Allah. Nggak apa-apa kalau perlu mengeluarkan air mata, nggak masalah ya Bu, karena kita memang tadi kata Ustazah, dosa-dosa yang lama itu harus kita ingat-ingat supaya kita itu bisa menyelami, merasakan betul-betul bahwa amal kita tuh belum ada apa-apanya hari ini ya Bu ya. Baik, silakan Ustazah. Ya, kita akan berdoa untuk jamaah yang sakit dan juga buat siapapun Ibu ya.
yang sakit di rumahnya kita doakan, juga tentunya buat Indonesia dan juga untuk persatuan kita semua. Dan silahkan hadirkan hajat-hajat yang apa saja Bu pada hari ini. Ala hadhihi niyah, ala hadhil hajah. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك فيه. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك
شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم ارزقنا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين وعلماء المسلمين اللهم ارزقنا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين وعلماء المسلمين اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah Mahmudah pada tim Uma, ya, terima kasih. Alhamdulillah kajian Jumat di Masjid Ar-Rasyidin pada sore hari ini sudah berakhir, ya. Semoga memberikan manfaat bagi kita di dunia wal akhirah, Amin ya Allah. ya, membawa kebaikan bagi